malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian dan juga hal-hal seputar zaman now pastinya ya. Dan saat ini saya sudah bersama dengan seorang bintang tamu yang istimewa. Yang satu ini seorang wanita yang punya keahlian yang tidak biasa, keahlian yang luar biasa. Tidak semua wanita punya keahlian yang seperti ini. Kira-kira apa sih? Ya udah langsung aja kita sambut Ibu Wiwi Anggraini. Beliau adalah owner dari Talk Therapy Clinic. Beri aplaus dong. Ya, malam Bu Wiwi. Selamat malam Mbak Faria. Lama gak ketemu ya? Iya. Ketemu langsung tambah kangen nih saya. Ya, iya. Ya, Bu Wiwi, ini kan saya dengar Bu Wiwi sebagai owner dari Talk Therapy Clinic. Klinik, betul. Ya. Ini kayaknya banyak yang belum tahu Bu, apa sih sebenarnya Talk Therapy Clinic itu Bu? Iya, ini banyak sekali ya. Karena kenapa kok talk terapi? Karena hanya dengan ngobrol kita nanti bisa menggali potensi pertama. Hanya dengan ngobrol kita tahu, oh ya permasalahan itu sebenarnya di mana. Jadi konteks seperti itu yang kita bedah nantinya di Talk Therapy Clinic. Makanya kita juga Talk Therapy Clinic konsultan keluarga bahagia. Jadi konsultan solusi keluarga bahagia itu tagline kita. Jadi berawal dari saya sebagai ketua organisasi, saya merasa punya tantangan bahwa oh iya ya sosial nggak harus membantu yang seperti apa untuk materi atau membantu seperti apa. Bahwa solusi yang kita edukasi selama kita menjadi ketua itu juga sebenarnya sangat luar biasa ya. Artinya ketika mereka kebingungan tentang hal sesuatu pasti dia nggak tahu solusinya apa. Nah dengan kita talk terapi belajar kita bersama di situ kan kita discuss banyak ya Mbak Faria ya. Itu akhirnya potensi dalam diri juga lebih fresh ya. Terus masalah-masalah kalau ibu-ibu itu kan banyak sekali ya Mbak Faria ya. Belum ngurusin suaminya, anaknya masih kecil-kecil, belum nanti ikut organisasi dan apalagi di tempat saya memang organisasinya IPMI, jadi Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia. Jadi udah ruwet sekali kebayang. Itu kalau nggak punya ilmu ekstra seperti di talk terapi kita edukasikan, itu pasti kewalahan. Jadi itu semacam kayak curhat gitu ya Bu Wiwi? Bisa seperti itu, bisa seperti itu. Cuman kalau di talk terapi memang curhatnya 20% Mbak Faria. Kebayang ya kalau perempuan semua suka dikasih. Kalau misalnya ngobrol-ngobrol solusinya ya ketemu nanti. Ya, itu saya banget gitu. Ya, jadi kalau di talk terapi memang nggak hanya tentang gimana dia mengungkapkan emosi atau apa namanya masalah-masalah yang ada. Hal itu kita keep hanya 20% kita bisa curhat. Karena Mbak Faria kalau setiap kali klien curhat itu kayaknya nggak putus-putus ya Mbak Faria. Kalau ada link itu bisa kliennya banyak sekali ya. Kayaknya diulang-ulang terus ya. Dia soalnya kalau manusia itu merasa punya masalah itu masalah dia itu paling berat sedunia. Betul. Kalau ada cuman gini, kamu sih nggak merasakin apa yang aku rasain, pasti seperti itu manusiawi sekali. Makanya di talk terapi kita bikin 20% yes oke, kamu curhat semuanya, tapi untuk 80%-nya kita discuss aja. Karena potensi dalam diri dan solusi itu ada di dalam dirinya sebenarnya Mbak Faria, bukan kita. Jadi gitu. Diskusinya ini gimana Bu? Jadi kayak ngobrol biasa gitu atau? Ngobrol santai tapi ada teknik tertentu sehingga masuk bawah sadarnya, sehingga langsung tertanam belief positif, yang negatif kita keluarkan. Jadi apakah gitu. ini juga sejenis hipnoterapi seperti itu? Ya sama, sebenarnya sama. Ini modifikasi dari hipnoterapi. Karena saya CHT dari Pak Arisandi, saya edukasinya tetap pakai hipnoterapi. Cuman bedanya kita Mbak Faria kan di luar sana banyak ya Mbak Faria tentang hipnoterapi seperti apa. Karena di hypnostage itu juga banyak hal yang konyol. Nah itu bedanya seperti apa? Kayak enggak gitu. kayak orang disentuh gini langsung tidur. Nggak jadi talk show saya. Gimana? Jadi hal seperti itu sebenarnya banyak ragam, banyak edukasi yang masyarakat luas itu belum tahu sebenarnya. Bahwa hanya dengan ngobrol toolnya seperti apa dan kita potensi dalam diri Mbak Faria itu sebenarnya kan sudah ada. Tinggal kita punya kayak blueprintnya gitu ya. Cetakannya yes ini loh. Jadi dia yang masukin sendiri, yang nyetak siapa, itu solusinya siapa, ya dia sendiri bukan kita.
Tapi di Gitu. sini hanya mengarahkan aja seperti itu. Bu? Betul, mengarahkan. Karena mengarahkan ada ilmunya Mbak Faria. Iya, iya. Kalau mengarahkannya arah ke salah juga alirannya juga Iya, salah kaprah nanti betul, ya. betul. Jadi hipnoterapi itu sebenarnya anggun sekali pertama ya. Sangat soft sekali. Tapi kalau kita nggak tahu betul hipnoterapi Iya. seperti apa ya, akhirnya yang di luaran sana gitu ya. Iya, Yang iya, dicopet nggak tahu lah, Iya, iya. yang ditidurkan akhirnya Iya. sadar tapi konyol-konyolan lah ya, Iya, yang iya, sendal iya. kayak serasa pizza kayak gitu lah ya. Jadi hal Iya, seperti iya, itu iya. sebenarnya hanya edukasi di luar. Iya. Tapi kalau betul-betul kita paham betul, memahami betul bahwa nilai plus dari hipnoterapi banyak sekali, banyak sekali. Ada hipnosalin Iya. juga kan. Iya, Kalau mau melahirkan juga bisa, bisa juga ya, Bu. macam-macam. Hipno ada macam-macam. Itu secara teknis gimana, Bu? Jadi semacam kayak pemberian sugesti gitu ya di bawah alam sadar. Betul. Itu. Jadi gini Mbak Faria, sekarang kalau kita ngobrolin level orang sama-sama kalau punya organ lidah ini ya, Iya. pedes saja. Iya, pedas. Bagi saya cabai 1 pedes banget. Tambah 2 tambah mulus saya. Tambah 3 Iya. mungkin saya langsung lari ke belakang. Iya. Benar ya? Iya, betul. Kalau Mbak Faria yang mungkin biasa punya subliminalnya ya, dari kecil kayaknya cabai itu akrab banget sama cabai. Iya. Mamahnya bikin cabai, kalau papahnya pulang terus Nyambel. makanan, bawa oleh-oleh makan tapi iya, pakai iya, cabai, terus dia makan juga pakai cabai, adiknya juga. Itu kayaknya familiar sekali, subconsciousnya itu ada datanya. Iya, iya. Nah kalau yang ini dia nggak pernah suka cabai karena mamanya juga jarang ini Jarang cabai. ya. Kalau kita makan bareng papanya juga, ini cabainya bikin mules ini nanti ini kan gitu ya. Ada edukasi di situ. Nah itu kalau Mbak Faria mungkin tak kasih cabai 2, 3, nggak apa-apa. Iya. 5 baru kok rasa ini loh pedes. Itu levelnya masing-masing. Nah itu terdiri dari apa coba? Kalau apa alurnya itu? Kan dari perasaan dulu. Kok kayaknya nyaman-nyaman aja ya. Tapi otaknya kan sudah ada file sebenarnya. Iya. Bahwa lombok 5 pun tuh kayaknya nyaman. Tapi ini lombok Udah 1 pernah kan ya? iya, Pengalaman, udah betul. pernah kayaknya lombok 5 ya udah biasa. Seperti gitu. itu. Karena sugestinya memang ada file dan itu masuk subconscious kita lakukan. Itu secara refleks. Iya. Kalau tahu langsung pedes kan gitu. Iya. Kan tanpa kita lombok 5 loh ini rasanya pedes loh kan enggak ya. Iya, Kalau tahu kalau lombok 5 udah pedes jangan gitu. Iya. Jadi gitu. Oke. Seperti kayak di sini saya ngomongin ada pocongan di belakangmu. Mungkin langsung teriak atau lari. Iya. Lepas. Kalau orang Amerika mama saya bilang, itu loh di belakang ada tuyul. Tuyul apaan tuyul? Jadi seperti itu Mbak Faria. Jadi sugesti itu harus kita masukkan secara permanen dan untuk energi positif, negatif, terus mental block yang sudah ada di endapan hati kita, jiwa kita, di pikiran kita itu kita rilis, tidak kita hilangkan ya, karena dihilangkan sebenarnya nggak ada, hilang itu memang nggak ada, tetap nempel. Tapi kalau punya pemanaan baru, kita regress kembali bahwa hal itu sebenarnya biasa, kayak gitu. Jadi kasih pemahaman lagi gitu ya. Betul, pemahaman ulang. Dan siapa yang memahamkan itu? Ya orangnya. Jadi di dalam konten Oke. teks script kita yang kita kasihkan untuk dibaca ataupun dia mengulang bahasa yang kata-kata dari kita, Ya. itu nggak ada namanya larangan, Mbak Faria. Orang mana yang suka dilarang? Iya. Nggak ada ya. Nggak mau. Mbak Faria jangan noleh ke sana ya. Mbak Faria pasti ngerasa gini, ada apa sih kayaknya? Nah, kita kalah noleh ya, Bu. Coba kalau Mbak Faria gini, Mbak Faria fokus sama saya deh. Mbak fokus sore, kalian kita tahu di belakang Mbak Faria ada hal yang tidak nyaman bagi Mbak Faria. Mbak Faria kan follow saya, daripada saya bilang, Mbak Faria coba lihat sini, karena di belakang Mbak Faria jangan noleh kanan ya, kayak gitu kan. Tambah penasaran, ada apa sih? Pasti gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya dalam kondisi seperti apa sih seseorang itu mudah dikasih hipnoterapi? Atau dalam ngobrol biasa gini sudah bisa atau sebenarnya dalam kondisi tertentu? Kita membahas hipnoterapi banyak ragam ya, itu memang umum semua nanti tahu. Kalau di TTC ini sebenarnya sambil kita ngobrol selama dia follow kita, melihat kita dengan hikmat, apalagi mirroring. Saya seperti ini, kayaknya seperti ini ya. Saya seperti ini, mungkin secara nggak sadar dia tahu-tahu. Ikut juga ya. Nah seperti gitu itu. ya. Jadi hal Iya, seperti iya, itu iya. teknis ya, dan itu ada edukasinya memang Mbak Faria. Jadi nggak semua. Kalau gini Mbak Faria, Iya. Mbak Faria bisa nggak bikinin saya donat?
Tapi kan Mbak Varia presenter, mana mungkin saya bikin donat yang sebagus orang udah biasa bikin donat, tapi kan ada ilmunya memang. Betul. Dan Indonesia itu Mbak Varia, apalagi Surabaya ya, itu memang kayaknya masih awam banget tentang seperti ini. Padahal semua udah tahu hipnoterapi itu apa, kondisi hipnosis seperti apa, tapi memanfaatkan itu mungkin kurang maksimal. Padahal di situ tuh banyak potensi untuk merubah apapun. Merubah artinya bukan merubah takdir ya. Merubah nasib itu kan suatu kewajiban, itu ikhtiar kita. Kayak kok makan nasi nggak males apa nggak suka, ada sama sekali dia dari kecil nggak makan nasi. Mungkin orang bingung ini ya, ini gimanain, tapi di TTC itu bisa. Jadi akhirnya suka lagi makan nasi. Minimal dia mau mencoba. Dan akhirnya mau makan nasi. Karena sebenarnya nasi yang nggak dia suka itu bukan nasi yang di depan kita ya. Nasi yang mungkin dulu trauma dia makan nasi kebanyakan, akhirnya udah sekarang nggak usah makan nasi itu gara-gara perut kamu gini, mungkin kayak kecoa, mungkin fobia. Sebenarnya bukan kecoa yang hari itu, yang dia geli jijik gila itu bukannya hari itu, tapi kecoa yang dulu. Mungkin dia pernah ditakut-takutin, dilemparin kecoa kan juga bisa. Jadi shock juga ya. Seperti itu, makanya kita regres, kita kembalikan bahwa seperti itu juga sebenarnya nggak ada masalah. Toh kecoa yang ini bukan seperti kecoa yang dulu gitu. Jadi biasanya hipnoterapi itu digunakan untuk fobia-fobia tertentu gitu ya? Bisa, untuk psikosomatis juga bisa Mbak Varia. Jadi penyakit yang datangnya dari pikiran. Sekarang kan banyak sekali Mbak Varia. Sudah di medis tapi udah difoto ya. Udah di ronsen kayaknya lah ibu ini nggak apa-apa. Saya minta obat dokter lah, ibu ini nggak apa-apa. Biasanya kan ke psikolog atau kalau sudah parah depresi ke psikiater. Itu fungsi dari kita juga seperti itu. Jadi membantu meringankan beban juga seperti itu. Betul. Kalaupun nanti medisnya sudah parah, organnya sudah mungkin ada beberapa masalah, kita dampingnya recovernya lebih cepat. Karena kalau sudah otaknya balance dengan hati, dia nyaman, insya Allah dengan kondisi yang seperti itu membantu. Organ kan rileks Mbak. Jadi sepertinya kalau kolesterol, asam urat itu psikosomatis. Jangan dipikir bukan karena ya mungkin ada beberapa faktor memang makanan, tetap makanan juga. Penunjang makanan. Tapi paling utama pikiran, numpuk-numpuk file seperti itu. Dan ada ada edukasi seperti itu sebenarnya sudah lama sekali Mbak Varia. Tapi masyarakat kota sebenarnya kayak nggak kurang aware terhadap pelajarannya seperti itu. Gitu. Terus sebenarnya sebelum medis itu psikis dulu. Kalau orang kehujanan, ini ngomongin sakit aja kita. Ada orang yang hujan-hujan anak-anak itu ya, nggak sakit pulang, besoknya nggak sakit. Tapi ada yang kegerimisan aja, udah pusing. Kayak soalnya kemarin hujannya nggak deres sih, cuman kena ketik aja saya jadi beler kan ada ya. Ada. Itu sebenarnya kan kita memerintahkan diri kita untuk seperti itu, karena kebiasaan dia. Pikiran juga ya. Betul. Kadang pola asuh mama juga kayak gitu. Kamu tuh jangan makan coklat. Ntar kalau makan coklat gigimu keropos akhirnya habis. Itu kan tersugesti dalam pikiran. Iya, aku nggak usah. Ketika dia makan coklat dia merasa bersalah. Akhirnya ya seperti itulah, gitu. Ini sebenarnya bukan ngelarang. Ini coklat, enggak ya. Ada beberapa memang psikosomatis harus diperhatikan. Jadi jangan suka ngumbar bahasa yang itu menyakitkan si partner bicara. Kalau memang belum pasti ya kita bicarakan yang pasti-pasti, yang sehat-sehat ya, yang positif-positif. Ada kan dicurhat gitu, wah jangan kayak gitu Mbak. Ntar kayak gini, beneran temenku kayak gitu. Padahal ini kan bukan temen yang kemarin kan gitu. Tapi sudah seperti itu ya. Nah, itu kalau sudah orangnya ngomong sambil, oh gitu ya, itu bahaya sekali. Jadi masuk bawah sadarnya dia merasa secara otomatis ya dalam suatu perjalanan hidup dia merasa melakukan seperti yang dia iakan. Karena kan ada filenya di situ. Nah, kalau ngomong yang bagus-bagus saja deh. Yang positif ya. Betul. Jadi supaya lebih terpatri dan akhirnya bisa kejadian sungguhan akhirnya seperti itu. Iya. Nah, Bu Wiwi, ini sebenarnya untuk tahapannya sendiri gimana sih Bu? Tahapan untuk hipnoterapinya. Jadi kalau ada klien biasanya kan ke admin saya dulu. Beberapa case dia obrolkan. Kalau memang kita mampu, biasanya kita kasih
free konsul ya pertama. Kalau memang kita bisa, kayak kapan hari itu ada klien depresi ya. Jadi dia sudah lama, sudah panjang untuk konsumsi obat tenang itu, sudah 4 tahun. Nah itu biasanya kita discuss dulu hasil labnya seperti apa, apa ada organ yang sudah bermasalah jadi seperti itu. Kalau memang kita ajak discuss pertama masih connect, insya Allah masih bisa. Jadi kuncinya hanya satu Mbak Faria sebenarnya. Kalau beliaunya masih percaya akan kebesaran Tuhan ya, terus tentang kehidupan sebelum kita itu seperti apa, dan Tuhan sebagai zat energi terbesar itu apa gitu, itu masih bisa. Karena di situ kita nanti energinya juga dari si klien. Oh, dari si klien sendiri ya. Jadi Betul. ketika yakin pasti hasilnya akan lebih bagus lagi. Iya, itu karena 85% Mbak Faria. Kita hanya membantu, ini loh Bu, kalau pengen ini mau nggak? Kalau dia tertarik kan baru. Sebenarnya pencerahan itu juga gini Mbak Faria. Suka mungkin kalau menurut saya agak salah kaprah masalah pencerahan ya. Kamu tercerahkan oleh saya. Sebenarnya kalau kita ngomongin pencerahan ya, kayak di majelis taklim aja, apa kita lagi motivasi ya. Yang tercerahkan itu kan memang orang banyak, tapi nggak semua orang tercerahkan, benar nggak? Itu menurut versi mereka kan yang mencerahkan yang di depan, padahal enggak, di depan hanya menyampaikan. Lah ini cerah apa enggak, ini kan tergantung kita. Nyampe rumah suram juga, ya itu enggak tercerahkan berarti. Mungkin dari situ, wow iya, hanya dalam perjalanan ada gangguan, sama aja balik lagi ya. Kan dia enggak tercerahkan sebenarnya, hanya dia melihat dengan sifatnya aja, dilihat nyaman, didengarkan itu suaranya merdu gitu aja. Setelah yes, nyampe rumah juga marah-marah lagi, padahal waktu itu kontennya sabar, nah, seperti itu. Berarti yang mencerahkan itu siapa? Sebenarnya diri kita sendiri. Kita hanya mediator saja. Begitu Mbak Faria. Prosesnya biasanya berapa lama Bu? Butuh waktu berapa lama ya? Tergantung case-nya. Kalau ada seperti psikosomatis seperti itu, kita sebenarnya paling lama tatap muka sebenarnya 1 jam Mbak Faria. Kok lama-lama juga bosen dia lihat saya Mbak Faria. Enggak lah, saya nggak bosen lah, Bu Wiwi cantik sekali. Jadi nggak terlalu lama juga. Karena gini Mbak Faria, saat pertama buka klinik itu sepertinya kalau terlalu lama ya, kondisinya terlalu kejalin ya. Kalau ada apa-apa ikut saya. Iya. Saya sampai mutusin 1 tahun belakang ini memang udah pokoknya semua klien bukan kita sombong atau nggak mau nggak ya, karena klien kita banyak. Kalau semuanya punya nomor telepon saya, itu kayaknya malam jam 12 aja minta tolong sama saya, kebayang ya. Itu 1 klien. Jadi sekarang case-nya WA sama admin saya, jadi dia nyampein ke saya. Nanti kita kasih tuh skrip biar dia ngerasa ada tatap muka seperti pertama. Jadi lewat WA sebenarnya bisa Mbak Faria, nggak harus tatap muka seperti ini. Jadi ada semacam sesi seperti itu juga. Betul. Kalau luar kota kayak nggak kadang nggak memungkinkan untuk langsung cus ke Surabaya. Itu juga bisa lewat, untuk sementara dibaca skrip ini. Kan sekarang sudah modern ya, pakai voicemail juga bisa, jadi pakai video call juga bisa, jadi bisa, nggak harus tatap muka. Teknologi juga gitu. Karena nggak ada media apa-apa sih, kayak dikasih apa-apa gitu nggak ada memang. Itu minimal berapa sesi ya, Bu Wiwi? Tergantung case juga. Kalau merokok 1 sesi aja. Sudah bisa ya. Betul. Keluar dari ruangan langsung nggak merokok? Nggak merokok. Di situ aja kita kasih asbak ya, itu bisa diletar asbaknya. Bisa langsung batuk-batuk seperti itu. Nah itu nggak magic, serius. Itu nggak magic. Orang Surabaya semua harus punya ilmu itu. Karena dengan seperti itu kayaknya semuanya insya Allah lebih mudah. Lebih sehat juga ya. Nggak cuma buat dirinya sendiri, buat orang-orang di sekitarnya juga. Betul. Kalau kita sehat, insya Allah semua juga sehat. Kalau kita sudah gerutu, pusing, ngedumel, semuanya jadi nggak enak. Ada ya peristiwa dari pagi sampai malam ini kayaknya ada aja ya. Sembarai aku gitu kan, kalau orang Surabaya. Kok kayaknya semua jarak gitu. Padahal enggak.
dari negatif yang dia keluarkan itu pancarannya balik ke dalam diri kita. Jadi kayaknya hari ini kayaknya ngeselin semuanya, ini nggak beres, itu nggak beres, semua nggak beres, tidur nggak beres lagi, bangun tidur tuan nanti besok. Ya. Oke, kita akan break sebentar. Kita akan lanjut lagi nanti dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita setelah jeda pariwara berikut, tetap di Surabaya Now. Ya, masih kembali lagi bersama saya dan Martin Anthony dalam acara Dunia Wanita. Nah, kan sahabat wanita kan pasti penasaran ya kan, Mbak Pinky awal mulanya bisa jatuh cinta sama dunia kartunis itu gimana sih Mbak? Emang kebetulan dari kecil aku suka gambar dan aku juga suka baca komik dari kecil. Keep drinking coffee, stare me down across the table while Pemirsa, balik lagi di Surabaya Now dan kita masih akan ngobrol-ngobrol seru bareng Bu Wiwi dari Talk Terapi Klinik ya. Nah, Bu Wiwi, ini ada satu lagi pertanyaan nih. Sebenarnya ada batasan usia nggak untuk bisa mengikuti Talk Terapi Klinik gitu ya? Ada mungkin minimal usia berapa atau gimana? Nomor berapa yang istilahnya masuk kategori klien yang layak gitu ya. Betul. Jadi kalau dari tagline kita memang dari 0 Mbak Faria. Iya betul. 0 itu kan di mana tuh, di kandungan. Sebenarnya kenapa kalau gini, kamu anak ini kok hobi ini ya? Pasti waktu hamil itu punya memori itu. Oh iya Mbak, dulu waktu hamilnya dia, aku suka lihat artis makanya dia suka nyanyi sekarang, benar kan? Ada subliminal, ada karena anak itu sebenarnya sudah ngefile itu, sudah apa ya, rekamannya sudah berputar itu dari 0 bulan. Makanya di Islam itu kan yang banyak baca surat-surat yang bagus-bagus kan gitu ya. Kalau anaknya pengen ganteng baca surat apa itu Yusuf surat apa, kalau anaknya surat Maryam kan seperti itu. Jadi itu memang bukan terus alih-alih nggak ada tanya enggak. Menurut hipnoterapi memang sangat-sangat itu pondasi. Jadi begitu keluar itu sebenarnya dia punya skillnya di situ. Kita tanamkan sudah dari 0 bulan itu. Mau anaknya pengen baca terus, suka baca kan sudah nyadarin maknya kok kurang suka baca. Aku pengen anakku baca. Setiap hari aja lakukan rutinitas. Kandungan itu ya. Baca aja. Itu nanti begitu dia lahir pasti dah. Luar biasa. Kita bukan ngomongin nasibnya orang ya. Ini ikhtiar kita sebagai manusia. Memang ada case yang, Bu, saya dulu ini kok ini. Nah itu mungkin nggak normal. Yang lazim aja. Karena kita lihat ya yang umum-umum aja. Karena memang ada beberapa case yang, kok nggak seperti itu hasilnya. Tapi biasanya nggak umum. Gitu loh. Yang umum itu memang kita suka apa, ya waktu hamil itu ngalamin apa, itu biasanya akan dilakukan si anak itu, betul ya? Nah, itu. Jadi connect ya, Bu Wiwi ya? Pasti connect, ya? Cari deh, pasti nanti connect. Mbak Faris sudah punya putra kan ya? Nah, jadi rasakan, mungkin dulu pernah apa, mungkin ada kesalahan, kita langsung minta maaf tuh. Kalau waktu dia malam gitu ya, di sapu ini ya pelan-pelan, sama mama dulu gini, tanpa tahu dia. Karena sebenarnya kontak batin itu sebenarnya energi yang luar biasa ya. Pas lagi tidur itu boleh diusap karena setelah berapa lama tidur Bu? Ya terserah. Masih di awal-awal tidur atau? Boleh, kalau di awal tidur nanti kalau itu mau sugesti ya, kalau mau sugesti anak hypnosleep itu memang ada di anak-anak. Tapi kalau hanya ingin cross check tentang kesalahan kan ada ya anak tuh sekarang kok kayaknya diomongin gitu. Nggak bisa ya Allah, aku harus ngomong seperti apa sih mama kan gitu ya. Pertama karena minim gitu kan, minimnya ilmu tentang parenting. Makanya ibu-ibu harus melek ilmu parenting itu seperti apa mendidik anak. Bukan berarti anak itu nakal, karena dia nggak paham tentang pemahaman kita. Menurut kita baik, menurut anak dia nggak tahu. Jadi satu kuncinya, jangan merasa anak itu oh kamu durhaka, kamu berani. Nggak ada satupun di dunia ini anak yang merasa
pokoknya aku harus berani sama mama, aku harus berani sama papa. Enggak. Karena itu faktor bukan apa ya, kalau kita nggak sengaja, memang nggak tahu, bukan nggak sengaja, nggak tahu dia bahwa hal itu jelek atau baik atau buruk. Yang nanam siapa? Yang emak-emaknya sendiri. Makanya kalau emak zaman now yang suka nyalahin, nanam nggak baiknya di anak. Betul. Jangan-jangan hanya worry aja tuh, worry yang mungkin nggak ada case yang memberatkan energi positifnya ya, kayak gini. Jangan naik tangga, nanti jatuh kamu, nanti ini ya, banyak tak? Ini apa? Tabungannya ya? Berenteknya banyak. Betul. Nanti kakinya patah. Padahal belum terjadi. Begitu anak debuk, jatuh, dia merasa sakti jadi mama. Tuh kan? Makanya mama sudah bilang mama sih. dengerin mama sih. Anaknya tambah ngerasa, loh, kok kayaknya bukan dewa penolongku ini siapa ya? Harusnya mama kan ngayomi. Mama itu menyelamatkan dari hal-hal yang mungkin negatif ataupun berbahaya itu. Nah, ini ada case lagi ya, Bu Wiwi ya. Zaman now itu kan pasti banyak sekali ya. Nggak cuman kita aja sebagai mak-mak yang juga mengalami ya. Anak zaman now sekarang juga, ini dari pemirsa yang di rumah juga pasti punya anak yang sekarang lagi suka banget ya main gadget seperti itu. Nah, game ya. Tuh. Sampai kecanduan ya malah ya. Dilarang itu malah waduh. Betul. Nggak terkontrol gitu. Suka banget main game, suka banget gadget. Gimana? Sebenarnya gini, kalau ibu-ibu aja kita ya, jangan anak-anak, nanti disalahin aja anak-anak ya. Kita kembali ke kita aja, kita punya sifat suka itu seperti apa, nggak suka seperti apa. Ya. Kalau kita suka makanan dengan suka sesuatu makanan gitu ya, besok pasti nyari lagi. Ya. Betul. Besok pasti nyari lagi. Itu sifat dari kita kalau suka. Kalau nggak suka ya nggak mau karena nggak nyaman pertama. Jadi nggak enak, sudah nggak enak dilihat yang gitu. Sama seperti anak-anak sebenarnya. Ya. Kita pelajari sifat dari game tersebut. Kalau mama salah dihukum, betul? Ditakzir ya. Iya. Kak, dan nggak bisa diulang. Terus ngomel mama, karena kamu salah, makanya gini-gini, mana sama mama gini-gini. Soalnya kayak gini, makanya gini. Itu diatur terus. Malah anaknya merasa iya mah seperti apa. Mama tambah biasanya tuh nggak meredam. Tambah gejolaknya panjang ya, merasa benar, tambah kan makanya mama itu gini ya, merasa jadi dewa. Iya. Tapi kita lihat dari segi sifat dari main game. Iya. Kalau dia gini, begitu dia fail ya, dia gagal, bisa diulang nggak Bu? Bisa diulang kan? Bisa. Kalau dia menang, sudah gini ya, sudah waktu ada finalnya itu di situ, terus yang menang dikasih hadiah. Kalau di situ adanya itu keren kan, dia senang. Betul. Apakah kita sudah punya sifat seperti itu dengan anak kita? Gitu. Nah dia nggak salah suka sama game, benar nggak? Sekarang ibu nyadari nggak kalau anak-anak kalau suka game itu sifat game itu seperti itu? Jadi harusnya di lingkungan keluarganya bisa membuat kondisi minimal support sifat dari seperti itu harus kita tanamkan. Kalau anak salah ya sudah, nggak usah terlalu kalau di game kan juga selesai ya, salah, kembali lagi nggak apa-apa. Karena kembali nol lagi mungkin, ya. Bahkan ada game yang sekarang lagi tuh nggak mulai dari nol. Kalau kita main Tetris dulu zaman kita ya, kan mulai dari nol. Aduh, sudah nol lagi ini, lagi gitu ya. Kalau sekarang kan saldonya masih tersimpan, betul. Bisa dibeliin belanja apa-apa di situ. Tapi dia sudah mulai levelnya dari pendek satu sebelum yang itu gitu levelnya. Mama juga seperti itu, jangan bikin down. Kalau salah ini biasanya salahnya merepetnya kemana-mana tuh. Makanya kamu tuh sudah sekolah malas, sudah nggak mau belajar, sama guru bermasalah, di rumah deh. Kayak dihukum ya. Betul. Di sekolah sudah ketemu sama bu guru, di rumah ketemu sama BP ini. Ketemu sama itu ya, mama yang menakutkan juga ya. Iya gitu loh. Oh, jadi seperti itu ya Bu Wiwi ya. Jadi bisa ketika di lingkungan keluarga juga menciptakan kondisi seperti itu ya. Betul, support. Minimal kalau dia merasa dicintai, disayangi, dihormati, yang penting anak-anak itu dihormati, Bun. Jadi kalau di parenting itu banyak ya, nanti kalau kita ngomongin di sini episodenya nggak muat ya. Jadi sebenarnya banyak parenting itu kalau ibu-ibu sudah sadar tentang ilmu parenting akan paham. Oh anak saya katanya bunda dulu, udah nyantai saja gitu lah.
Jadi nggak ada worry-worry yang nggak ada artinya itu kayaknya nanti terkikis gitu loh. Kalau nggak tahu kita memang kan bingung. Orang nggak tahu itu bingung kan Mbak Faria. Betul. Tapi kalau sudah panjang perjalanan sudah ini kayaknya sudah 5 menit lewat 10, tapi kan sudah tahu bahwa perjalanan ini memakan waktu 10 menit Mama. Iya. Dia kan nyampe menunggu 10 menit itu. Benar nggak? Betul. Kalau sudah nggak tahu, cemas dia. Ini nggak kesasar Pak. Iya. Ini pas gini, ini kok darahnya seperti ini. Dia pakai asumsi-asumsi yang nggak berarti. Kalau sudah tahu dah, Bu, nanti perjalanannya 2 jam. Iya. Anak juga seperti itu, Bu. Nanti kalau yang anak kayak gini nih, berarti anaknya seperti ini. Kita kasih tahu kan di situ formulasinya. Tapi dia kan mamanya rasa, oh iya anakku pintar. Soalnya kata Dewi itu kayak gini cirinya itu pintar. Dia merasa nyaman kan ya. Betul. Kalau worry itu sebenarnya dari nggak paham aja. Jadi nggak paham Kok ya. gini ya, kok gini anakku kayak gini, pas nanti gini, pas gini. Ya sudah. Rasanya sudah pas-pasan, anaknya nanti pas-pasan, terus sampai dewasa. Oh, jadi memang dari kondisi juga ya. Sudah terkondisikan, Ketika semua dari terpeta, lingkungannya semua seperti itu. terpola, semua termapping di waktu dia umur 7 kali 3. Sudah pondasi itu. Mungkin ngerasa orang-orang tua, alah masih kecil, masih bisa dititipin eyangnya, budenya, tantenya. Ya, memang zaman gede-gede. sekarang gitu. Iya, Kan ya. pada wanita karir juga. kan Betul. sekarang. Zaman now-nya tuh now yang yang keren itu kan tentang pemahaman dan ilmu sebenarnya. Betul. Tentang wanita tuh wes ngomong wanita tambah banyak lagi ya. Waduh, nggak habis-habis nggak pulang ya. Sebelumnya di sini terus. Ya, mungkin di studio ya ada yang ingin ngobrol-ngobrol sama. Oh, silakan. Ya. Oke. Ya. Langsung aja. Ini apa? Kita kan punya anak kecil nih misalnya. Untuk ngatasi tantrum itu gimana ya Bu ya? Tantrum. Iya kalau misalnya dia minta sesuatu dan nggak kita turutin, terus dia nangis dan teriak gitu misalnya. Untuk ngatasin anak yang seperti itu gimana? Sebenarnya kasus tantrum itu sebenarnya hanya dia ini ya. Itu kan pola Bu ya. Seperti itu kan pola sebenarnya. Ya. Bisa jadi waktu pertama dia lakukan kita mengiyakan. Coba dilihat polanya ya. Jadi saya kayak gini. Saya punya anak, lihat umur ya, lihat umur. Kalau umur 7 tahun ke bawah, dia biasanya punya pola-pola seperti itu. Biasanya itu kan ya, yang kosel-kosel gitu ya. Mama, apalagi di mall. Iya. Sekali kita turuti, itu akan menjadi pola. Otak anak itu lebih cerdas daripada kita. Kita itu kan kalau ada file yang masuk kadang lupa ya. Ditanya tadi lewat apa tuh, siapa itu? Ya apa? Warna aja kadang kita lupa. Tapi kalau anak biasanya lebih jeli dia. Kan dia fokus. Dia nggak belum memikirkan banyak hal. Kalau kita sudah mikirin arisan, sudah mikirin tanggungan, sudah mikirin suami, jadi terpetak-petak. Kalau anak itu fokusnya luar biasa. Jadi ibu jangan sekali-sekali ngasih selain gini, hal-hal yang konyol dilakukan kita mengiyakan. Contohnya, Mama minta es krim gini-gini, terus dengan pola seperti itu ibu langsung kasih. Nah ini nanti dia akan berpola lebih ekstrim lagi daripada itu. Kalau dulu ya mungkin saya pernah ada klien pertama seperti itu, masih panjang tuh maunya sampai ke sana, coba gulung-gulung dari sana ke sana, dari sini ke sana, coba sana. Jadi anaknya, mama ini kan malu, makanya ngomong yang bagus ya Pak. Ngomong sama mama, kamu minta apa, mama pasti akan berikan. Tapi yang bagus nak ya, gitu. Jangan mama dimarahin, makanya kamu tuh, terus gulung-gulung, gulung-gulung teriak-teriak dia. Emang disuruh. Tapi kalau nyuruhnya dengan volume yang rendah, dia akan turun. Kalau kita aja ya ngomong keras terus dia keras, kita akan punya tantangan untuk lebih keras daripada dia kan? Ya, karena sifat manusia itu nggak mau dikalahkan itu pasti. Jadi kalau sudah ada orang teriak gitu, oh gitu ya Bu, dia pasti sungkan. Oh iya, maaf ya, gitu. Sama seperti anak. Makanya hormati anak sedini mungkin. Ibu jangan melalaikan bahwa anak masih kecil ya tahu apa. Kebanyakan orang tua kejebak itu. Dia nggak merasa dihargai di rumah, dia punya krisis kepercayaan sama beberapa orang, dia nggak merasa dipercaya dengan orang sekitar rumah, jadi di luar dia nggak pede, nggak bisa memimpin, apalagi laki-laki ya, itu butuh banget. Begitu. Jadi gimana, Mbak?
Kita sudah Ada pola seperti itu ya tadinya, mungkin pas teriak-teriak dikasih. Ya mungkin itu dari bukan dari mamanya, dari papanya kayak gitu ya. Mungkin pola asuh dari salah satu orang tua yang seperti itu. Iya, betul. Ini lagi satu lagi ya Bu ya. Boleh. Mau ketemu soalnya. Iya. Ini dari sisi mamanya sih, bukan dari anak. Pas waktu anak sakit, kita tuh kayak ada trauma. Oh ya, nanti takutnya kayak gini lagi ya, takutnya gini lagi ya, gitu loh. Untuk mengatasi trauma itu, gimana ya Bu ya? Saya kan misalnya pernah nih, si anak ini pernah sakit, terus dia sampai opnam atau apa. Nah, si mamanya ini tertanam seperti itu setiap dia sakit. Jangan-jangan opnam lagi gitu ya. Jangan-jangan kayak gini lagi, jangan gini lagi. Gimana tuh? Ya, oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan bagus ya buat ini edukasi untuk semuanya. Bahayanya berpikir negatif, apalagi terhadap anak. Secara nggak langsung kita kayak dorong dia ke jurang yang dalam. Sebenarnya gini, kesehatan itu milik siapa ya? Kita sadar betul bahwa anak itu sebenarnya titipan. Bukan kita jadi dewa buat anak. Kita juga bukan Tuhan dari si anak kita. Jadi kekhawatiran seperti itu kan sebenarnya tambah menjerumus ke arah pertama. Kita nggak nyaman juga loh. Ibu nyaman nggak dengan kekhawatiran itu? Depresi kan kita, bingung. Dan anaknya ketika mamanya seperti itu, ini nyetrum. Ikatan batin ibu sama anak tuh. Bahkan di luar negeri itu Bunda, kalau panas itu ya, nggak dikasih suntikan panas atau panas ya. Obat. Tapi dokternya bilang, loh ini 38 suhunya. Iya, di dekat aja. Dilulus di dekat. Itu sebenarnya betul. Itu 100% saya benarkan bahwa saya aja dalam anak ya. Apalagi anak itu kalau kita worry Bu, dia pasti dikit-dikit panas. Ibu tahu nggak kalau usia dia masih bulanan, belum 1 tahun, itu kalau mamanya lagi nggak nyaman, tahu anaknya panas ya. Kadang-kadang gitu ya. Karena itu emosi Bu, langsung bener. Nggak makan apa-apa ya, nggak pilek, kok tahu panas dari mana? Itu dari hawa negatif yang kita punyai. Apalagi kalau mama papanya lagi berantem gitu ya, berantem kecil-kecilan. Kamu sih, anaknya tahu panas. Itu yang sering terjadi seperti itu. Jadi sering secara diskus secara batin kita boleh sekali mungkin setiap malam setiap dia mungkin kalau sudah aware terhadap mama sama anak itu mama banyak salah, maaf ya mamanya itu insya Allah jadi berbakti banget daripada kita selalu mama itu dulu seperti ini, kamu kok jauh sih kak kayak mama loh. Kalau dia seperti mama kan penurunan, sehebat kita nanti insya Allah lebih hebat dari anak kita. Karena mama itu kayak ngasih contoh gitu loh ya, seolah-olah ngasih contoh. Belum tentu pola kita sama anak kita. Pastikan dia lebih hebat daripada kita. Jadi jangan pakai formulasi yang zaman old, dia punya versi baru zaman now. Sekarang dari injeksinya semuanya sudah beda. Jadi jangan setarakan kita sama anak, tapi kalau berteman komunikasi setarakan kita berteman. Jadi seperti itu. Sudah jawab ya Bu ya. Gimana? Jadi jangan sampai gini, jangan sampai masalah apa yang dulu. Saya punya Tuhan. Nggak mungkin nasib anak saya seperti yang kemarin, karena saya sudah punya rasa ini, sudah saya filter menjadi suatu kenyamanan yang positif. Ya, suatu belief yang positif bahwa semua nasib di depan itu Allah yang menata. Jadi ibu sering agak turun, karena kalau sudah seperti itu Bu, traumanya kekencengan. Ini ada klien saya, jadi anaknya itu di pondok, terus anak bolak-balik, anaknya tuh nggak tahu, saya tuh nggak makan cabai, nggak makan esma, nggak makan ini, yang pokoknya dilarang-larang, tapi kok sakit dari mamahnya. Dia worry, setiap hari memikirkan ini makannya nggak bersih, namanya katanya di pondok itu suka banyak orang, ini nanti kesehatannya gimana? Itu hampir setiap hari ibunya lakukan. Akhirnya dua-duanya yang rugi ya, mamanya kurus, mikirin anaknya, anaknya kena imbas dari mamanya. Jadi udah mulai diubah ya. Betul, mindsetnya boleh worry tapi yang sewajarnya saja. Kalau sakit itu sudah sudah hak Allah ya, ini hak Tuhan ini. Mau sakit mau apa ini sudah bukan hak kita. Kita kadang
di rumah aja tak kena flu. Karena kita nggak keluar, katanya kalau keluar kena taunya ada tamu yang bawa flu, bener nggak? Itu bukan ranah kita. Kita berpositif aja. Karena banyak hal kayak gini ya, kita lagi kumpul bareng gitu. Kalau sudah mulai gini gak nyaman dengan orang flu, pasti tertular. Jadi kalau sudah mindset juga ya. Iya, kalau kita biasa aja nggak usah. Soalnya kita sudah terprovokasi nih pikirannya. Wah ini jangan aku bentar lagi salamat, salaman kan dosa tuh kan mungkin nanti gitu jadi pikirannya kemana-mana pulang batuk nah ini udah kena nih udah beli tambah sakit kejadian malah ya. Oke kalau gitu betul. Ya gimana udah kejawab ada lagi mungkin oke. Diborong semua nanti pulang-pulang ya Bu Wiwi ya. Nah ini Bu Wiwi lagi ya. Masalah keberhasilan dari hipnoterapi sendiri itu sebenarnya tergantung dari faktor apa aja sih? Faktornya lagi-lagi cuma satu dari si klien. Metodenya kita nggak pernah berubah dari satu klien, dua klien, ratusan maupun ribuan. Hanya itu yang kita kasih. Kalau memang ada beberapa case yang mungkin kok kayaknya nggak cocok, ada yang nggak cocok, nggak cocok. Itu sebenarnya bukan karena metodenya yang salah, tapi penerimaannya mungkin yang belum paham. Jadi memang ada case yang makanya di depan itu kita discuss dulu kan, ada free coaching, free konsul karena kita melihat batasannya. Kalau kita mampu, kita mau. Kalau kita kayaknya, wah ini kayaknya medis ya Bu ya, coba nanti di medis dulu. Kalau sudah ada lab pasti kita kesini. Karena kadang nyeri sendi aja itu Mbak Faria, bukan karena sudah difoto dari rongsen ya, bukan bermasalah pada sendinya, tapi ada beban yang dia file begitu banyak tentang tanggung jawab, tentang apa, itu pengaruh sekali Mbak Faria. Kok nyeri gitu. Jadi seperti itu. Jadi ngaruh juga ya. Bahayanya pikiran seperti itu sampai. Luar biasa. Oke, kita akan break sebentar, Bu Wiwi. Kita akan balik lagi nanti dan pemirsa kita akan lanjutkan lagi obrolan seru kita setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Cari tolak, tak pernah ku menyerah. Hatiku resah, namun tak pernah ku rasa. Cinta ditolak, ajari aku merindukanmu. Miliki dirimu seperti yang kau mau. Ya pemirsa, kita balik lagi di Surabaya Now dan kita akan masih ngobrol seru-seruan bareng Bu Wiwi dari Talk Terapi Klinik tentunya. Nah Bu Wiwi, ini saya sempat penasaran ya, sebenarnya apa sih yang membuat Bu Wiwi itu jatuh cinta nih sama bidang ini? Oke, jadi gini Mbak Faria, kalau kita aja yang umum ya, makanya tadi perempuan yang memiliki hobi yang unik dan ini nggak banyak orang yang mau melakukan ini. Jadi makin hari ini saya ngerasa makin kalau ada orang punya masalah itu gemes. Kalau wanita lain mungkin aku ini sudah punya masalah, lagi datang, bawa masalah lagi, udah sana gitu ya. Jadi di pagar aja assalamualaikum gitu, jadi pikiran kita sudah aneh. Ngutang nih kali kan gitu ya. Waduh mulai gitu ya. Jadi perempuan itu uniknya di situ. Kalau kita tuh alhamdulillah ya, semakin banyak klien yang datang, semakin kita juga ada sosialnya Mbak Faria. Jadi kalau ada kelompok mungkin PKK atau kayak yang kemarin itu PPA yang dari pendidikan pola asuh anak yang sedini mungkin itu kita bikin edukasi yang seperti itu, hanya yang ringan-ringan aja karena sebenarnya yang nggak kita ketahui itu yang ringan, tapi kita ngepoin hal yang berat-berat itu yang akhirnya salah kaprah.
Harusnya kamu belajar apa, tapi yang dipelajari apa. Jadi kita case-nya ringan-ringan aja yang setiap hari. Karena di sini Mbak Varia ini tantangan bagi saya ya perempuan. Karena dulu saya juga kalau nggak tahu apa-apa tuh kayaknya semuanya terlihat gelap, susah. Sayangnya nggak ada ikhlasnya. Dari saya mempelajari talk terapi ini, saya bikin talk terapi ini dan saya mengamati betul beberapa kehidupan yang ada di metropolis ya. Sudah ada hijau-hijauan sudah berkurang, polusi udara itu kan sebenarnya bikin kita stres tinggi. Kita di beltak gitu aja bisa langsung emosi ya. Ngamuk ya. Betul. Masih segini-gini. Sebenarnya kan nggak harus seperti itu juga. Tapi kenapa orang melakukan itu langsung refleks teriak? Karena volumenya ini sudah tinggi. Di dalam otak ini sudah banyak masalah, dalam hati kita nggak ada penguatan ya, sehingga jiwa kita kropos. Makanya ketika tersentuh apa gitu langsung gitu, sungguh pendek. Betul. Gitu. Kalau orang punya kebijakan yang dalam itu kan untuk bikin dia marah itu susah Mbak Varia. Iya betul. Tapi sekarang ibu-ibu itu kok sangat dikit langsung emosi. Betul. Langsung blending gitu ya. Kayaknya sungguh pendek tadi. Lah, kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Karena memaafkan diri sendiri susah. Apalagi memaafkan orang. Dibalik lagi, memaafkan orang aja susah, apalagi memaafkan diri kita. Sebenarnya Mbak Varia, ketika kita melalui step satu, kita memaafkan. Satu step maafkan itu ini terkikis ya. Jadi kan nggak gampang marahan. Kalau umpama kita lagi punya kita lagi bukan noda kita kayak bekas gitu loh Mbak Varia, kita kena bekas luka iris ya gitu ya, luka itu ya. Itu kalau ditutup aja sama Hansaplast dibuka lagi kan masih ada ya. Betul. Kalau kita biarkan dengan kita punya badan itu kan sudah bagus sekali, sama seperti jiwa kita. Kalau kita nggak nutup-nutupin sesuatu yang itu memang harus dibuka, biarkan aja, nanti tambah alami itu. Itu bisa recovery sendiri gitu ya. Betul. Kalau luka dibiarin agak kena dikit, tambah sakit kan? Iya betul. Sama seperti rasa itu tadi. Kalau kita sudah nggak nyaman, ditambah lagi nggak nyaman, ditambah lagi nggak nyaman, akan tambah dalam lukanya, tambah sakit. Kena benturan apa dikit langsung dia langsung teriak. Gitu. Ekspresinya itu mengarah ke yang negatif. Betul. Namanya ekspresi itu biasanya hal-hal yang langsung terungkap. Nah itu biasanya. Nah, kalau pas happy gitu, wah yes gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau hentakan yang negatif langsung direspon dengan hal pasti hasilnya negatif. Nggak mungkin ngomong negatif kita teriak dengan positif, itu jarang sekali. Tapi kalau kita diem dulu ya pasti positif datangnya. Tapi kalau sudah teriak negatif, ini pasti teriak 1 detik aja. Itu biasanya teriakannya ini negatif. Kalau nanti turun dulu berapa menit lah ya, kita butuh break dulu. Itu biasanya teriakannya itu gimana sih responnya. Jadi kayak gitu. Nah, Bu Wiwi, untuk lokasi talk terapi klinik ini ada di mana ya, Bu? Ada di Baratajaya 4 nomor 45. Nah, kalau mau ke sana biasanya telepon dulu atau appointment dulu. Jadi kalau ke sana kita kan nggak mungkin di kantor terus, kadang kita ada workshop di mana, training di mana, karena kita ada pelatihan-pelatihan juga Mbak Varia. Pelatihan-pelatihan untuk yang ingin belajar ilmu hipnoterapi atau seperti ada apa? Seperti itu, ada yang kita juga punya sosialisasi tentang terapi itu. Kita ada metode ikhlas, jadi MMI namanya, metode menuju ikhlas. Karena sudah nggak banyak orang ya, hanya ngomong aja ikhlas, tapi pasangan di dalam ini kayak kayak bundelan apa gitu ya, terus susah mau diular satu-satu susah. Jadinya kita bantu teman-teman tuh ngerilis hati itu. Kayak tadi kalau bekas luka itu loh Mbak, kalau belum disembuhin juga kegores dikit tambah sakit, nanti kena debu dikit juga sakit. Makanya betul-betul kita harus konsen, fokus untuk ini harus sembuhkan gitu. Luka batin itu ternyata dalam ya. Jadi baper saya Bu. Bu Wiwi, ini selain di hipnoterapi, saya juga dengar Bu Wiwi kan sebagai ketua IPMI di IPC Surabaya, betul ya Bu ya. Sebenarnya tujuan dari IPMI sendiri ini didirikan untuk apa sih Bu?
Jadi kalau ada pusat ya, yaitu Bu Ingrid, yang di sini saya ketua PD daerah, jadi Surabaya. Nanti PW-nya juga ada. Nah dari situ saya ngerasa punya tantangan Mbak Faria. Sosial kita mau dibawa kemana, dialihkan kemana. Saya merasa punya ilmu seperti itu dan saya teruskan ke beberapa anggota. Karena menurut saya ibadah yang luar biasa ketika kita coaching beberapa ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu kan luar biasa ya. Teman-teman juga di sini sepakat dengan saya bahwa ibu-ibu harus hebat. Karena harus menghebatkan dua sisi, yaitu anak dan suami. Suami bisa hebat karena istri, anak hebat karena istri. Berarti tumpuhan di sini banyak sekali. Ini kalau nggak diedukasi dan tidak mempunyai ilmu yang pas, dia pasti akan mengalami depresi itu. Makanya pada posisi kegemukan, mungkin nggak sadar ya, itu depresi sebenarnya. Ya, depresi yang bukan yang seperti apa, enggak ya. Itu ciri-ciri memang dia tidak bisa kontrol. Artinya gini, manusia ini kan sebenarnya sudah alami ya, ada apa detox yang seperti apa, nanti pembuangan limpa itu apa ya, gitu-gitu. Nah, ini kalau fungsinya ada yang mati, yang satu aja dia nggak mau bekerja, nah ini sistem itu nggak berjalan dengan lancar kan ya. Jadi secara sumbatan-sumbatan itu bersifat energi sebenarnya. Kalau ditelaah lagi, makanya psikosomatis banyak, bahwa hampir semua penyakit itu psikosomatis, termasuk penyakit jantung. Jadi gitu, jadi bahaya sekali kalau memang punya. Begini solusinya, satu aja kunci dari saya. Kalau ada apa-apa, ungkapkan. Jangan dipendam ya. Biasanya kalau anggota kayak kebetulan tuh Mbak Faria, jadi kesini nanti di sini sudah selesai, kesana. Saya ngobrol sama beberapa ketua organisasi yang ada Surabaya, kita kerjasama. Artinya yang ini spesifik ke sini. Kan ada banyak Mbak Faria, ada Persana, ada Persadi, ada PP Libi, dan semuanya itu ada di Surabaya. Kebayang ya, anggotanya kesana kemarin. Betul. Jadi gitu. Jadi itu yang selalu saya warning ke teman-teman bahwa Bu, fokus. Di perempuan itu sebenarnya banyak hal yang harus kita fokuskan. Tapi kalau kita nggak fokus, nggak akan jadi apa-apa semuanya. Satu, pilih yang mana minimal dari situ kita punya manfaat apa, nilai, benefit apa yang kita dapat. Nggak asal kumpul selfie yang gitu. Jadi bukan merugikan, artinya upgrade diri itu ya boleh, update diri juga boleh, update Facebook juga boleh. Tapi tahu tentang diri kita sebenarnya pengen apa ya. Strong why, bahwa oh ya kenapa saya memilih ini, kenapa saya melakukan ini, kenapa saya di sini, itu kan harus ada Mbak Faria. Iya betul. Nah kegiatannya IPMI apa aja nih Bu Wiwi? Banyak, ada yang paling banyak tentang edukasi perempuan Mbak Faria, yang banyak. Yang selebihnya kayak open class, kayak siapa yang nggak punya keterampilan, ini ada yang bordir, kita bikin open class, itu semua free memang. Jadi kita kolaborasi ya, kita sinergi, artinya ada pengusaha yang sudah besar, kita nanti minta sama beliau untuk bersinergi dengan teman-teman. Jadi beliau pun di situ juga sosial, dan kita untuk pelatihan itu juga nggak berbayar. Kan di situ ada pegawai juga Mbak Faria, jadi nggak semua pengusaha. Kalau semua pengusaha itu komunitas, karena ini organisasi, gimana caranya pegawai punya stimulus untuk memberi karyanya ya, terus gimana caranya membantu ekonomi keluarganya ya, sunahnya itu kita support. Jadi bisa membantu para anggotanya untuk meningkatkan potensinya gitu. Betul, ya, seperti itu ya. Oke. Karena di organisasi kita juga ada coaching gratis, itu yang selalu saya ingatkan bahwa Bu, potensi yang sekarang itu belum tentu kalau sesuai dengan soft skill yang Anda miliki. Jadi kita menemukan passionnya di mana. Karena kalau kita aji mumpung ada peluang, mumpung ada ini, nggak jadi profesional nanti Mbak Faria. Jadi kita arahkan pengennya apa, kesukaannya apa. Jadi basically itu adalah basic utama ya untuk melanjutkan ke tingkat usaha sebelum ke profesional. Itu Mbak Faria. Iya. Nah Bu Wiwi,
ini kan banyak sekali ya kegiatannya ya. Jadi sebagai seorang businesswoman juga aktif di IPMI juga. Nah, juga ada keluarga. Ini gimana cara bagi waktu? Caranya iya, banyak orang gitu ya. Jadi sebenarnya gini, satu ini selalu saya saya ngerasa saya harus fokus. Fokus itu sebenarnya bukan satu urusan terus semua diabaikan. Fokus itu posisi kita duduk di sini, saya fokus dengan Mbak Varia. Ya. Saya duduk di sini, saya bukan mengabaikan ya, semuanya itu saya tiadakan. Artinya semua kalau kita duduk di sini, saya mikirin anak saya mikirin suami saya, ibu saya pasti ngeblank. Ya, betul. Kita ngomongnya nggak fokus. Nah, banyak wanita tuh yang melakukan seperti itu, dia nggak fokus, nggak aware terhadap kalau makan ya makan. Kalau makan sambil emosi, makannya pasti banyak. Obesitas ya, kan kadang ada gagal ya dia. Saya ya makan, jadi nggak berasa kenyang karena makannya sambil emosi. Ya. Jadi fokus itu lakukan hal yang sekarang. Makanya zaman now itu zamannya ini. Kita harus yang terbaik hari ini ya. Jadi yang terbaik lakukan yang terbaik untuk hari ini. Fokus ke apa yang ada di depan mata. Kalau udah seperti itu, kita akan apapun kegiatan kita, insya Allah juga semuanya beres. Memang kita nggak bisa sempurna ya Mbak Varia. Minimal kita, ketika sama ini kok kayaknya fresh ya Bu, itu Bunda kok kayaknya nggak mikirin ini. Ya karena saya fokus aja, nggak punya pikiran. Ya punya lah manusia, masa nggak punya pikiran. Pasti lebih banyak dari teman-teman lainnya. Kebayang kalau ada klien, satu klien masalah, dua klien masalah, tiga, tapi saya punya kotak-kotak file. Oh iya Bu Varia, oke di sini saya file Bu Varia. Nanti ada lagi Bu ini. Nanti kalau pasti kita keluarkan file itu. Oh iya Bu Varia seperti ini. Dan saya insya Allah nggak akan membuka file ini ketika nggak ada Bu Varia. Hanya covernya aja saya ceritakan bahwa ada case seperti ini. Tapi untuk kemarin Bu Varia kesini ya, jadi ember ya. Iya, jadi itu memang nggak boleh di Islam juga tidak diperbolehkan, dan itu nanti menambah fitnah, menambah masalah bagi kita sendiri juga. Jadi untuk keluarga biasanya waktunya kapan Bu? Ada waktu khusus biasanya? Pasti Sabtu Minggu saya biasanya sudah pokoknya nggak ada waktu lagi untuk usaha atau apa. Sekalipun itu mungkin kalau urgent ya bisa ya, tapi nggak full untuk hari Sabtu full gitu enggak. Mungkin berapa jam di pagi, pokoknya saya siang sudah off. Saya bilang sama admin saya, jangan terima. Kalau memang dari luar kota, kalau edukasi tentang ini ya, kalau klien parenting biasanya kita Sabtu itu pun pagi. Soalnya kan kalau hari biasa dia sekolah. Iya. Jadi kes-kes tertentu aja sih. Terima kasih Bu Surabaya. Terima kasih juga ya sudah menginspirasi para pemirsa juga ada di rumah tentunya. Iya, sama-sama. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini juga bisa memberikan manfaat tentunya ya. Semoga, bismillah. Baik, pemirsa, ukuran kebahagiaan bukanlah dilihat dari jumlah materi yang kita punya, melainkan dilihat dari seberapa besar ketenangan hati, ketenangan batin yang kita rasakan, dan juga bagaimana kita bisa menikmati dan juga mensyukuri apa yang kita punya. Saya Varia May beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV.